Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung. Baik, hari ini saya akan sedikit menjelaskan terkait makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas perdagangan internasional. Makalah yang saya akan bahas adalah, judul yang saya buat adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penjualan minyak mentah di berbagai negara. Mengapa saya mengambil judul ini? Saya rasa ini adalah judul yang paling tepat bagaimana menggambarkan COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Nah, di saat sekarang ini, di mana minyak mentah di berbagai negara mengalami penurunan yang signifikan karena pengaruh dari pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke pokok pembahasan terkait minyak mentah mengalami penurunan di berbagai negara, alangkah lebih baiknya kita akan membahas sedikit. Saya ingin menjelaskan terkait definisi COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Menurut WHO, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Pertanyaannya, adakah hubungan COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi global? IMF menyampaikan tahun 2020 ini proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan negatif, ada kontraksi. Itu artinya bahwa perekonomian global memiliki chance untuk mengalami penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global. Sebelum masuk ke tahap topik pembahasannya lebih inti lagi, saya ingin menampilkan data tren nasional terkait kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Datanya sebagai berikut ini. Nah, data berikut ini diambil pada tanggal 16 April 2020. Terkonfirmasi sebanyak 5.516 kasus yang terjadi di Indonesia. Diperkirakan kasus COVID-19 ini akan terus bertambah di Indonesia jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat harusnya mematuhi apa yang telah diajukan oleh pemerintah kepada kita, yaitu slogan tetap di rumah aja untuk dalam beberapa waktu ini. Nah, jelas sekali bahwa COVID-19 sebuah wabah yang membuat perekonomian global menjadi turun. Di tengah lesunya perekonomian global, membuat perdagangan internasional menjadi terhambat. Ekspor impor menjadi menurun di antar berbagai negara di dunia. Apa dampak bila terjadinya ekspor dan impor menurun? Maka yang terjadi adalah di negara yang mengalami krisis ekonomi akan mengalami penurunan devisa pendapatan ekspor dan impor. Apa yang terjadi ketika ekspor dan impor menurun? Salah satunya, jika terjadi ekspor menurun, pendapatan negara pasti akan mengalami defisit atau mengalami penurunan di devisa negara tersebut. Pengendalian COVID-19 ini memerlukan dana yang cukup besar. Nah, negara harus memikirkan atau memutar otak gimana menekan pengeluaran menjadi pendapatan dan kemudian menyalurkan pendapatan tersebut untuk menangani kasus COVID-19 yang ada di negaranya. Saya ingin menampilkan data di mana data ini menunjukkan stimulasi fiskal di berbagai negara untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Contohnya di Singapura. Singapura menggelontorkan dana sebanyak 688,85 triliun, sedangkan di Indonesia menggelontorkan dana sebanyak 436,1 triliun. Ada beberapa program dari pemerintah untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Salah satunya adalah karantina wilayah, di mana karantina wilayah ini setiap warga masyarakat yang ingin masuk ke suatu kota maka akan diperiksa atau dihalangi agar tidak bisa mengakses ke kota tersebut. Kenapa demikian pemerintah menerapkan karantina wilayah? Ini semata-mata untuk mencegah atau memotong pergerakan dari COVID-19 ini.
Dampak dari COVID-19 ini juga dirasakan dari berbagai kalangan masyarakat, tentunya dari karyawan perusahaan. Sedangkan PBB menyebut 81% tenaga kerja di dunia tempat kerja tutup akibat wabah ini. Artinya apa? Artinya bahwa maka ada 81% tenaga kerja akan menganggur. Jika perusahaan-perusahaan memecat atau mem-PHK karyawannya, berarti karyawan ini akan menganggur. Jika menganggur, maka pendapatan akan menurun. Inilah yang akan menjadi problematika bagi pemerintah untuk menangani, selain menangani COVID-19, juga menangani bagaimana pemerintah menangani tenaga-tenaga kerja yang di-PHK oleh perusahaan. Nah, saya akan masuk ke pembahasan dari makalah saya, yaitu terkait minyak mentah. Imbas dari merebaknya pandemi COVID-19, salah satunya adalah turunnya harga minyak mentah dunia. Menurut WTI, untuk pengiriman Mei 2020 terjun dari 2,45 dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,4% menjadi 23,63 dolar Amerika Serikat per barel di New York Mercantile Exchange. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol sempat memperingatkan bahwa permintaan minyak dapat turun sebanyak 20 juta barel per hari atau 20% pada tahun ini. Mengapa permintaan minyak mentah menjadi turun? Penurunan permintaan minyak mentah tak lain karena lebih dari 3 miliar orang di dunia mengunci diri mereka di dalam rumah demi menekan risiko penularan penyakit COVID-19. Kenapa permintaan minyak mentah menjadi turun? Karena pasokan yang berlebih membuat harga minyak menjadi turun. Karena yang seharusnya konsumsi minyak olahan yang stabil disebabkan COVID-19, masyarakat harus mengurung diri di rumah. Contoh kecil dari konsumsian minyak ini menjadi turun adalah salah satunya faktor karena orang-orang dilarang untuk keluar rumah. Universitas, sekolah, dan perkantoran ditutup itu karena COVID-19. Inilah yang menyebabkan mengapa minyak-minyak itu mengalami penurunan penjualan. Akibat dari penurunan penjualan minyak, maka pasokan minyak-minyak yang ada di negara akan bertambah. Tidak ada peningkatan penjualan, maka itu artinya bahwa minyak mentah yang ada di dunia akan juga mengalami penambahan. Terlebih Amerika dan juga Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka ingin memproduksi tambahan minyak mentah, yang artinya bahwa jika mereka melakukan itu, bahwa pasokan minyak mentah dunia akan terus meningkat. Jika pasokan minyak mentah terus meningkat, maka minyak mentah yang ada di dunia mengalami penurunan penjualan dan juga harga yang merosot tajam. Mengapa penurunan minyak mentah ini menjadi hal yang sangat dipertimbangkan di berbagai negara? Karena salah satunya kita ambil contoh negara Indonesia. Negara Indonesia juga mengekspor minyak mentah keluar, yang jika harga minyak mentah menurun, itu artinya pendapatan Indonesia juga akan menurun. Saya mengambil dari situs ICP, harga minyak mentah Indonesia turun tajam 39,5% pada Maret seiring penurunan harga minyak mentah dunia yang tertekan akibat meluasnya wabah virus COVID-19. Bisa disimpulkan bahwa dampak COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Terlebih negara-negara yang bergantung kepada sektor pariwisata, ekspor dan impor menjadi terhambat dan yang berakibat kepada kecilnya pemasukan devisa negara-negara. Sekian presentasi dari makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.